Al-Hulatullah Haddad beliau berkata dalam syairnya, lazimilah pintu Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggalkanlah pintu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti yang dimaksud pintu di sini? Pintu yang seperti apa? Apakah yang dimaksud pintu terbuat dari kayu itu, atau pintu yang terbuat dari besi itu? Bukan. Di antara jumlah makna daripada bab pintu yaitu al-muraqabah wal hudur ma'allah, yaitu orang yang selalu merasa terawasi dan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna lebih umumnya yaitu keadaan yang membuat kamu kumpul bersama orang-orang untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya adalah dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dia itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bohong. Orang yang dia itu mengatakan ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala namun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berulang kali di dalam Al-Quran menjelaskan perbuatan yang ada di luar akan berdampak kepada hati. Orang yang ngaku hatinya bersih tapi amal kharijnya, perbuatan di luarnya jelek, dusta. Di antaranya firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Panjang sampai kalla barrana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayat ini turun ancaman bagi orang-orang yang di dalam transaksi jual belinya menggunakan cara yang curang. Akhirnya berdampak apa? Karena perbuatan itu perbuatan maksiat, Allah jadikan hatinya arran wa tab'ul aswad fil qalb. Allah jadikan ada percikan hitam yang ada di hati. Terus orang yang dia itu bermaksiat kepada Allah, hatinya tambah hitam, ada titik hitam. Terus dalam ayat yang lain Allah SWT juga menegaskan, bala man kadzaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang dia itu melakukan perbuatan dosa terus lakukan, wa ahatat bihi khati'atuhu, sampai meliputi perbuatan dosanya. Bahkan naudzubillah, sampai bagian mufassirin menjelaskan puncaknya sampai kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ulaika ashabun nar, mereka adalah orang yang akan masuk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekal ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, "Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillah." Kemudian akibat orang yang dia terus melakukan perbuatan maksiat pada puncaknya an kadzdzabu bi ayatillah, mereka akan mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat. Mereka sudah tidak percaya lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah orang yang dia itu berpaling kepada Allah, selalu melakukan maksiat, tidak mungkin hatinya akan bersih. Tentu takwa kepada Allah itu di zahir, di hadapan layak maupun tidak di hadapan manusia. Itu namanya muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menegaskan dalam Al-Quran, yastakhuna minan nas wa la yastakhuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka bersembunyi di mata manusia, malu mau maksiat di hadapan manusia, tapi mereka maksiatnya sembunyi-sembunyi, tidak tahu kalau Allah bersama mereka. Oleh karena itu amal kharij, perbuatan yang kita lakukan daripada kejelekan itu akan dampak kepada kita. Oleh karena itu terus kita zikir kepada Allah. Di antara zikir kepada Allah adalah salat kepada Allah. Aqimis sholata lidzikri, lakukan salat untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua menjadi orang yang selalu bisa zikir kepada Allah, karena itulah adalah pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu hidayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilzam bab rabbak wa trukul ladun, lazimi pintu Allah, bisa diartikan rahmatnya Allah, ridhonya Allah,
Dengan cara apa? Muradabah, merasa selalu diawasi oleh Allah, hati selalu hadir bersama Tuhannya. Hati selalu hadir bersama Tuhannya, tidak pernah gaib dari Tuhannya. Selalu dia merasa diawasi dan bersama Tuhannya. Siapa yang merasa diawasi sama Allah, tak mungkin akan maksiat sama Allah, tak mungkin akan berbuat. Siapa yang selalu merasa hadirnya kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, dan dia menikmati kebersamaannya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna umum ini orang khusus nih. Ini cuma gomul ihsan. Makna umum bab Rabbak pintu Allah yaitu semua halah, semua keadaan yang bisa mengumpulkan kamu dengan Tuhan. Kalau kita maksiat, kita jauh dari Allah. Kita lupa, kita jauh dari Allah. Kita baca Quran, kita jadi Rahman. Kita menjadi orang yang akrab dekat dengan Tuhan. Kalau kita lagi sholat, wah kita menjadi munajir Rahman. Kita menjadi orang yang langsung dialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ma'ar Rahman, kita bersama Allah. Kita selalu akan diingat sama Allah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena itu bab Rabbak di sini bisa berarti macam-macam. Ada yang mengartikan juga dalam beberapa bait syair daripada salafnya kita, bab pintu Allah itu adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Anta babullah wa kullu man ata min ghairika la yadkhulu. Kamu ya Muhammad adalah pintu untuk sampai kepada Allah. Karena nggak mungkin orang sampai ke hadrat Allah kecuali melalui hadratul Nabi SAW. Semua yang mau sampai kepadamu, menggapai ridhamu tanpa melalui pintu, nggak akan diterima oleh Allah. Nggak akan diterima. Orang Yahudi, orang Nasrani mengaku cinta sama Allah, tapi nggak melalui Rasulullah, nggak diterima. Nggak terima. Kemudian kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nggak diampuni saudara-saudara Allah. Kenapa? Nggak melalui pintunya. Ya. Rabbi inni ya ada sifatil aliyah qaimun bil fina uridu ya tahta babil raja wa ghaftu bidulli fa aghithni bil dasti qabla al maniyah. Apa babu raja? Wa rasul karimu babu rajai wa rati wa kullil bariyah. Ya Allah, aku selalu berdiri ada di pintumu, mengharap sebelum mati mencapai semua cita-citaku. Pintu harapan untuk mendapatkan kabul semua hajatku. Siapa itu? Rasul Karim Babu Rajai. Rasul Karim Nabi Muhammad SAW adalah pintu harapanku. Karena Nabi adalah Qawti wa Qawti Bariyah, penolong kami, penolong seluruh manusia. Maka nanti sampai dari kiamat adalah Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu selalulah dan seringlah kamu berhubungan dengan Nabi lewat sholawat dan menghidupkan sunnahnya Nabi, maka kamu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatihah untuk Syarif